beliau terlalu berani untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, dirinya menjadi sebuah sasaran. Indonesia punya yang namanya keadilan, begitu pula Indonesia punya yang namanya Pancasila, asas negara Republik Indonesia. Dalam sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang sangat disayangkan saudara, begitu banyak ketidakadilan yang terjadi di bangsa kita, begitu banyak kemungkaran, ketidakadilan yang terjadi di bangsa kita. Ingat, kami umat Islam Indonesia, orang Islam, hukumnya orang Islam itu haram untuk menentang pemimpin yang sah. Kami tidak menentang. Yang kami tentang adalah sebuah kemungkaran, yang kami tentang adalah sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim, saudara. Itu yang kami lakukan. Dan sekarang ketidakadilan tersebut itu diberikan oleh ulama kita. Bukan hanya seorang ulama, tapi di dalam dirinya mengalir daripada darah dagingnya Nabi SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita punya imam saudara, beliau dizalimi, beliau diintimidasi, beliau dipenjara. Bahkan bukan hanya beliau, orang yang cinta kepada beliau, 6 orang laskar dibantai, dibunuh, dipersekusi, habis nyawanya di kilometer 50. Mereka dibantai hanya karena cinta kepada seorang ulama. Bukan hanya orang yang cinta kepada ulama, saudara, bukan hanya orang yang cinta kepada imam besar, tapi organisasinya pun dibubarkan kemarin. Bukan hanya organisasinya, pondok pesantrennya terancam untuk dibubarkan. Bahkan rekening beliau satu keluarga itu diblokir sampai detik ini, saudara. Karena suka bertanya dalam diri saya, apa salah imam besar kita? Apa salah beliau? Saya tidak pernah mendengar, bahkan saya tidak pernah tahu seorang imam besar Al-Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab beliau melakukan sebuah korupsi sampai beliau harus dipenjara. Beliau tidak pernah yang namanya merugikan negara, bahkan sampai menjual daripada aset negara. Beliau tidak pernah berkhianat kepada negara. Maka timbul dalam diri saya sebuah pertanyaan, apa salah beliau? Kenapa beliau harus sampai di penjara? Kenapa beliau harus selalu diintimidasi? Ternyata saudara, saya baru tahu kenapa beliau begitu sangat dibenci oleh pemimpin-pemimpin kita. Kenapa beliau sangat dicaci oleh orang-orang munafikin, oleh orang-orang fasikin, bahkan daripada kafirin. Beliau dibenci, beliau dicaci karena beliau terlalu berani untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar.